Baik, perkenalkan, nama saya Albertin Kriwang dengan NIM 23024 dari kelas 5TE6. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence. Kita masuk pada pembahasannya. Kita masuk pada Manajemen Support System. Di dalamnya ada Decision Support System, DSS, Group Support System, GSS, termasuk juga dalam grup DSS, Executive Information System, ESS, Expert System, IS, Artificial Neural Networks, dan Hybrid Support System. Kita lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, teknologi. Perkembangan teknologi yang makin pesat dapat membuat pilihan alternatif semakin banyak. Yang kedua, informasi dan komputer. Informasi yang melimpah dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas analisis. Yang ketiga, kompetisi. Persaingan yang semakin ketat dapat memperbesar risiko salah langkah pasar internasional. Yang keempat, konsumerisme. Perilaku konsumen makin beragam dapat mempersulit prediksi kebutuhan masa depan. Kita lanjut. 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi. Intelijen adalah tahap awal di mana masalah atau peluang identifikasi melalui pengumpulan data dan analisis informasi yang relevan. Yang kedua, desain. Desain merupakan tahap perancangan di mana berbagai alternatif solusi disusun, dimodelkan, dan dipertimbangkan kelebihan serta kekurangannya. Yang ketiga, choice atau pilihan. Choice adalah tahap akhir yang berfokus pada pemilihan alternatif terbaik untuk diambil sebagai dasar keputusan dan tindakan selanjutnya. Kita masuk pada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama, terstruktur. Terstruktur adalah keputusan yang bersifat rutin dan berulang, di mana penyelesaiannya dapat menggunakan prosedur atau aturan yang sudah jelas. Yang kedua, tidak terstruktur. Tidak terstruktur merujuk pada keputusan yang kompleks, biasanya tidak ada pada cara baku dalam penyelesaiannya, sehingga memerlukan pertimbangan, kreativitas, dan penilaian yang subjektif. Yang ketiga, semi-terstruktur. Ini berada di antara keduanya, di mana sebagian keputusan dapat dipecahkan dengan prosedur standar, tetapi sebagian lainnya tetap membutuhkan intuisi dan analisis yang mendalam. Yang keempat, adaptif. Adaptif adalah proses pengambilan keputusan yang menuntut kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi baru atau perubahan lingkungan, sehingga solusi bisa berkembang seiring situasi yang berubah. Kita lanjut membahas tentang Group Support System atau GSS. Group Support System adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung sekelompok orang yang bekerja sama, baik secara tatap muka maupun jarak jauh. Sistem ini memperlancar komunikasi, kolaborasi, berbagi informasi, serta koordinasi kerja sehingga kelompok dapat lebih efisien dalam mencapai tujuan bersama. Kita lanjut. Syarat-syarat Group Support System. Yang pertama, sederhana. Mudah dipahami dan digunakan oleh semua anggota kelompok. Yang kedua, tangguh. Mampu berfungsi dengan baik meskipun menghadapi kendala atau perubahan. Yang ketiga, mudah dikendalikan sehingga proses dan hasil keputusan tetap dapat diawasi oleh pengguna. Yang ketiga, fleksibel. Bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan atau keinginan suatu kelompok yang menggunakannya. Yang kelima, lengkap. Menyediakan fitur yang mendukung komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lengkap. Yang terakhir, ramah.
ramah pengguna atau antarmuka yang nyaman, serta kemudahan antar interaksinya. Kita lanjut, karakteristik dan kemampuan grup support system. Yang pertama, mendukung kerja kelompok baik secara tatap muka maupun jarak jauh. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Yang ketiga, menyediakan sarana berbagai informasi dan ide secara cepat. Yang keempat, dapat dipakai untuk kelompok kecil maupun besar. Yang kelima, membantu proses brainstorming dan pemecahan masalah bersama. Yang keenam, menyimpan dan mengelola dokumen serta hasil diskusi. Yang ketujuh, mengurangi konflik dengan menyediakan cara pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang kedelapan, mempercepat proses pengambilan keputusan kelompok secara cepat. Kita masuk selanjutnya, keuntungan grup support system. Yang pertama, mempercepat proses pengambilan keputusan. Karena diskusi dan evaluasi alternatif dapat dilakukan lebih terstruktur dengan bantuan sistem. Yang kedua, memudahkan kolaborasi meskipun anggota berada di tempat yang berbeda atau di tempat yang jauh, sehingga kerja kelompok tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Yang ketiga, memberikan kesempatan seimbang bagi setiap anggota untuk berpartisipasi, sehingga mengurangi dominasi individu tertentu dalam suatu diskusi. Yang keempat, mendokumentasikan ide, informasi, dan hasil rapat secara sistematis sehingga dapat dijadikan referensi untuk keputusan di masa depan. Kita masuk pada komponen-komponen grup support system. Yang pertama ada hardware, berupa perangkat fisik seperti komputer, jaringan, server, dan perangkat komunikasi yang digunakan oleh kelompok. Yang kedua, software, mencakup aplikasi atau program yang digunakan untuk mendukung komunikasi, kolaborasi, serta pengambilan keputusan. Yang ketiga, people, yaitu anggota kelompok, fasilitator, dan pengambilan keputusan yang memanfaatkan sistem. Dan yang terakhir, prosedur, berupa aturan atau metode, atau mekanisme yang mengatur bagaimana sistem digunakan untuk mendukung kerja kelompok. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari grup support system merupakan sistem berbasis komputer yang membantu kelompok dalam proses pengambilan keputusan dengan memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi kerja dengan mendukung perangkat keras, perangkat lunak, manusia, serta prosedur yang melengkapi grup Grup support system mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, keputusan, transparansi, dan kerjasama tim yang lebih baik. Dan kehadiran kecerdasan buatan juga semakin memperkuat peran grup support system melalui analisis cerdas, rekomendasi yang akurat, serta prediksi yang membantu kelompok mencapai tujuan bersama secara optimal dan baik. Sekian presentasi dari saya, Geografi Kiriwang. Jika ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.